KKB Papua mulai kocar-kacir setelah diburu TNI Polri habis-habisan. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kian berantakan setelah TNI Polri terus-menerus memburu dan melakukan penindakan di sejumlah wilayah rawan di bumi Cendrawasih. Tidak tahan terus-menerus hidup dalam pelarian karena diburu TNI Polri, sejumlah anggota Papua KKB Papua menyerahkan diri dan bersumpah setia ke NKRI. Kondisi ini membuat anggota Papua KKB Papua di distrik Mbua, Kabupaten Nduga tak solid lagi dan tercerai-berai. Anggotanya mulai terpecah dan bahkan memilih keluar karena merasakan penderitaan hebat sejak bergabung dengan KKB Papua. Salah satu anggota KKB Papua, Tenius Tabuni, bahkan sampai minta ampun ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ia mengaku tersiksa hingga hampir mati ketika bergabung dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Memang beberapa penduduk Papua ada yang melakukan pembelotan bergabung dengan teroris KKB Papua. Akan tetapi ada juga dari mereka yang akhirnya memilih bertobat dan kembali ke NKRI setelah sadar hidupnya semakin tak nyaman dan merasa menderita. Sama halnya dengan Tenius Tabuni, seorang mantan anggota KKB Papua yang kini telah keluar sebagai anggota KKB dan memilih kembali ke Indonesia. Tenius Tabuni adalah seorang anggota KKB yang berada di kelompok Rambo Lokbere, pimpinan Egyanus Kogoya. Kini ia memilih kembali ke Indonesia setelah ternyata ia hanya ditipu saat bergabung dengan KKB Papua. Semua yang dikatakan ternyata hanyalah janji manis KKB. Menurut laporan, Tenius Tabuni berikrar keluar dari KKB. Di Kampung Mbua, tengah distrik Mbua, Kabupaten Nduga, satu anggota KKB berikrar keluar dari KKSB, kelompok Rambo Lokbere pimpinan Egyanus Kogoya, menyatakan kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan diri setelah merasa ditipu oleh janji manis KKB. Tulisan laporan itu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Penerangan Kapen Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabi Wehan 3 Kolonel CJI IGN Suryastawa yang mengatakan niat baik Tabuni. Suryastawa menyampaikan niatnya pada Toga, tokoh agama dan masyarakat Kampung Mbua, serta meminta untuk difasilitasi dengan pihak Satgas Yonif R323-BP. Kemudian Tenius Tabuni mengatakan ikrar setia kembali ke pangkuan NKRI dan menandatangani surat keluar dari KKSB. Menurut Kompas TV, Tenius Tabuni bocorkan kehidupannya selama menjadi anggota KKB Papua sehingga memilih keluar. Awalnya dia bergabung dengan KKB Papua karena dijanjikan kehidupan yang serba mudah, segala dibutuhkan. Kehidupannya akan terpenuhi, termasuk banyak uang, namun seiring perjalanan waktu dia hanya ditipu. Sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik, ditambah lagi KKB tidak solid, selalu terpecah-pecah dengan bergerak sendiri-sendiri, kata Tenius Tabuni. Tak hanya itu, Tenius Tabuni selalu bertentangan dengan hati nuraninya saat bergabung dengan kelompok Rambo Lokbere. Batinnya menjerit ketika KKB kerap menyakiti masyarakat yang menolak membantunya. Dia pun terpaksa bergabung menjadi anggota KKB Papua. Kemudian, dia menceritakan pernah terlihat kontak senjata dengan aparat saat masih bergabung dengan anggota KKB. Menurutnya, insiden baku tembak itu terjadi pada 2017 silam di wilayah Habema. Saat itu dia bersama KKB lainnya melakukan pengadangan hingga berakhir kontak senjata. Setelah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI, kini Tenius hidup normal, merasa aman dan nyaman seperti masyarakat pada umumnya. Penyerahan diri Tenius Tabuni kembali ke NKRI ditandani dengan penyerahan bendera merah putih dari Satgas bekas anggota KKB yang menyerahkan diri itu. TNI Polri obrak-abrik markas KKB Papua. Sementara itu pentolan KKB Egyanus Kogoya meradang gara-gara markasnya diobrak-abrik TNI Polri. Kelompok kriminal bersenjata atau biasa dikenal KKB di Papua
Kini hingga masih menjadi momok penakutkan bagi masyarakat bumi Cendrawasih. Mereka sering melakukan penyerangan hingga tega bunuh teman satu sukunya sendiri. Dan hal itu membuat KKB semakin ditakuti warga sipil. Pasca markasnya yang terletak di Yukuguru, menduga Papua berhasil dikuasai TNI Polri dan KKB ditetapkan pemerintah menjadi teroris, membuat Eganus Kogoya merasa geram. Baru-baru ini, ia juga kembali memposting di akun Facebook miliknya, Brigjen Eganus Kogoya. Di postingan tersebut ia menuliskan kata-kata seolah kembali menantang aparat TNI Polri yang saat ini masih mencoba menangkap para anggota KKB dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Terima kasih Kolonial Indonesia yang sudah kasih nama kami UPM TBN PB sebagai teroris di dalam hukum Anda. Tetapi sayang sekali karena dengan begitu Anda bertajam titik perang gerilya kami. Satu hal yang kamu harus tahu, yaitu teroris hanya di dalam hukummu, tetapi di mata hukum Allah, alam dan hukum internasional tidak demikian. Kau akan kalah di tangan kami karena kami dilindungi 3 hukum besar, benar dan adil. 3-1, mana bisa kau menang? Segala pelengkapan perang adalah milikmu, Indonesia. Tetapi medan perang adalah milik kami, TPN PBOPM. Tak ayal postingan itu juga menuai beragam komentar dari warganet.